Pada hari ini, Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 59B akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk. Sidang perkara 12 MIPA 1 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 321 PIDB 2021 Pengadilan Negeri Jakarta atas nama tersangka Hardianto dan Nicholas dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah tersangka sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan tersangka ke ruang sidang. Saudara tersangka dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara pertama sebagaimana yang telah terdapat di dalam berita acara pemeriksaan. Atas nama saudara Hardianto Kodanta dengan tempat tanggal lahir Karawang dengan umur 30 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkeluarga negaraan Indonesia, dan bertempat tinggal di Jalan Tuparev nomor 69, beragama Hindu dan pekerjaan sebagai seorang wirausahawan. Selanjutnya, identitas saudara kedua sebagaimana yang telah terdapat di dalam berita acara pemeriksaan atas nama saudara Nicholas Ryan Nathanael Priyatama dengan tempat tanggal lahir Bogor, umur 33 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkeluarga negaraan Indonesia, dan bertempat tinggal di Jalan Taman Cimanggu 4, nomor 20, beragama Islam dan pekerjaan sebagai seorang dokter. Saudara tersangka Hardianto, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara tersangka Nicholas, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara tersangka, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana kasus kekerasan di bawah pengaruh minuman beralkohol dengan pemberatan pasal 492 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Saudari Vanessa. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul, Yang Mulia. Ya, betul Yang Mulia. Baik, kepada saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa dari tersangka dan kartu advokat saudari? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut hukum, apakah saudara sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Majelis Hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan kepada saudara jaksa penuntut umum. Kejaksaan JPU Negeri bacakan dakwaannya terhadap terdakwa. Kejaksaan Negeri Bekasi untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 321 pidana biasa 2021 Pengadilan Negeri Bekasi. Atas nama terdakwa pertama Hardianto Kodanta alias Hardianto, atas nama terdakwa kedua Nicholas Ryan Nathanael Priyatama alias Nicholas. Dakwaan ke-1 bahwa mereka terdakwa 1 Hardianto dan terdakwa 2 Nicholas baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Beverly, Cikarang, Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi telah melakukan atau turut serta dalam melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat terhadap korban A dalam keadaan mabuk dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Hardianto beserta terdakwa Nicholas yang keduanya sudah dalam kondisi mabuk sedang dalam perjalanan pulang dari klub XX menggunakan sebuah kendaraan bermotor. Bahwa selanjutnya bertempat pada perempatan Jalan Beverly, Cikarang, kendaraan terdakwa hampir saja menabrak kendaraan korban A yang datang dari arah kiri perempatan dan langsung menghentikan kendaraannya. Setelah itu terdakwa Hardianto dan terdakwa Nicholas beserta korban turun dari kendaraannya masing-masing dan setelah bertukar kata dengan korban, terdakwa Hardianto beserta terdakwa Nicholas mendorong korban kemudian beriringan memukulinya berkali-kali hingga korban tidak tersadarkan diri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hardianto beserta terdakwa Nicholas,
Korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum 42001 VER IGD C 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Andi bin Saleh selaku pemeriksa Rumah Sakit Umum Cikarang dengan hasil pemeriksaan. Terdapat retak tulang di bagian lengan kanan atas, retak tulang di bagian rahang bawah, serta gegar di bagian kepala yang mengakibatkan ketidaksadarkan diri. Perbuatan terdakwa Haryanto serta terdakwa Nikolas tersebut diancam pidana sebagai diatur menurut pasal 351 ayat 1 KUHP dan pasal 492 ayat 1 KUHP. Dan kedua, bahwa terdakwa yaitu terdakwa Haryanto pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Oktober 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Beverly, Cikarang, Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi telah mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk di lalu lintas umum dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Haryanto bersama dengan terdakwa Nikolas bermula hendak pulang ke rumahnya dari klub XX di Mekarta dalam kondisi yang sudah mabuk. Yang selanjutnya, terdakwa Haryanto mengemudikan sebuah mobil Cybertruck berwarna hitam bernomor polisi B6942O berjalan menuju Lipo Cikarang melintasi jalan umum dengan Nikolas berada di posisi kursi duduk penumpang. Kemudian pada perempatan yang dilokasikan di Jalan Beverly, Cikarang, terdakwa Haryanto menghentikan kendaraannya setelah hampir menabrak mobil korban A, dan terdakwa kemudian turun menghentikan kendaraannya dan diamankan oleh petugas keamanan setelah terdakwa menimbulkan kerusuhan. Perbuatan terdakwa Haryanto tersebut diancam pidana sebagaimana diatur pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ, pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ, serta pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ. Baik, kepada saudara tersangka, apakah saudara tersangka mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, Yang Mulia. Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Begitu juga dengan saya, maka saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena tersangka sudah memahami dakwaan tersebut, Yang Mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum? 2 orang saksi, Yang Mulia. Silakan dihadirkan saksi pertama. Baik, Yang Mulia. Panitera mohon hadirkan saksi atas nama Angel ke persidangan. Saksi atas nama Angel dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini berperan sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban, Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam bab dan saya meminta saudara untuk menjawab dengan jelas. Atas nama Angel dengan tanggal lahir 19 Juli 2002, berjenis kelamin perempuan dengan umur 19 tahun, beragama Kristen dan bertempat tinggal di Jakarta dan pekerjaan sebagai seorang pegawai di perusahaan swasta dan berkebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan hari ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersediakah untuk bersumpah atau berjanji? Saya bersedia untuk bersumpah, Yang Mulia. Kepada petugas rohaniawan, bisa mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak yang lain dari yang sebenarnya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut.
Untuk itu, kami berharap maka saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana telah diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik, kepada saudara, apakah kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudara saksi korban, apakah mengetahui terkait perkara apa? Saudara saksi korban, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya yang mulia, terkait kejadian kekerasan yang berlangsung di perempatan Beverly. Saudara saksi tahu dari mana bahwa telah terjadinya kekerasan yang berlangsung di perempatan Beverly? Saya mengetahuinya karena kecelakaan terjadi tepat di depan rumah saya saat saya ingin masuk ke dalam rumah, sehingga saya melihat dengan jelas kejadiannya. Lalu bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui kekerasan yang terjadi tersebut? Awalnya saya merasa ketakutan dan kaget karena tiba-tiba setelah mereka berselisih, pelaku mulai melakukan tindak kekerasan. Baik, coba saudara jelaskan, saat saudara melihat kekerasan yang terjadi antar korban dan kedua tersangka tersebut, apakah benar jika kedua tersangka tersebut telah melakukan kekerasan kepada pihak korban, sehingga pihak korban terluka dan tidak dapat melakukan perlawanan? Ya yang mulia, saat saya ingin masuk ke rumah saya, tiba-tiba terdengar bunyi decitan rem yang cukup kuat, sehingga saya melihat dua mobil yang hampir bertabrakan di depan rumah saya. Lalu tiba-tiba, korban dan tersangka keluar dari mobil. Mereka berselisih cukup parah sampai akhirnya tersangka tiba-tiba memukuli korban. Baik, sekian dari saya, Ibu Ketua. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti kepada majelis hukum. Hakim. Baik, majelis hakim yang terhormat. Apakah benar bahwa barang ini adalah barang bukti dari kejadian kekerasan tersebut? Iya, benar yang mulia. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Saudara saksi, apakah benar kedua pihak tersangka dan korban sama-sama melakukan tindak kekerasan? Iya, Pak. Setelah terjadi adu mulut antar pelaku dan korban, tiba-tiba pelaku memukul korban. Sekian yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Saudara saksi, kapan tepatnya saudara saksi melihat kejadian kekerasan ini? Sekitar pukul 1 pada dini hari, setelah saya pulang dari tempat kerja saya, lalu tiba-tiba saya mendengar suara decitan ban sehingga saya rapat menoleh ke arah suara tersebut. Saudara saksi, apakah Anda melihat kejadian dari rumah Anda? Iya, betul. Berapa jarak rumah saudara saksi dari TKP? Cukup jauh, cuman saya bisa melihat dengan jelas kejadian tersebut. Oke, baik. Saudara saksi, dari pengakuan saudara saksi, apakah setelah itu korban menghampiri kendaraan tersangka terlebih dahulu? Iya, setelah argumen terjadi cukup sengit, tersangka tiba-tiba melakukan tindakan kekerasan kepada korbannya. Berarti sebelum terjadi tindak kekerasan dari pelaku kepada korban, saudara saksi melihat sempat terjadi saling adu argumen terlebih dahulu. Iya, benar. Apakah saudara saksi mengetahui apa isi percakapan yang terjadi antara terdakwa dan korban? Tidak, Bu. Karena jarak rumah saya dari tempat kejadiannya terpaut cukup jauh, namun saya masih bisa melihat dengan jelas kejadiannya seperti apa. Jadi saya ulangi lagi. Anda tidak mendengar isi percakapan sebelum terjadinya tindak kekerasan tersebut? Iya, tidak, Bu. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup majelis hakim. Baik, silakan kepada hakim anggota 1. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak ada, Bu Ketua. Kepada hakim anggota kedua, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak, saya rasa cukup, Bu Ketua. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin Anda tanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Silakan dihadirkan saksi yang kedua. Baik yang mulia. Panitera mohon hadirkan saksi atas nama Leoni ke persidangan. Saksi atas nama Leoni dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, di sini saksi berperan sebagai apa?
Saksi di sini merupakan saksi tersangka yang mulia. Baiklah, kepada saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Iya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam bab, dan saya minta saudara untuk menjawabnya dengan jelas. Atas nama Leoni dengan tanggal lahir 26 Juli 2001, berjenis kelamin perempuan, berumur 20 tahun dengan agama Kristen, dan bertempat tinggal di Bandung. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus berjanji atau bersumpah terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara berjanji untuk ataupun bersumpah? Saya bersedia disumpah yang mulia. Kepada petugas rohaniawan mengambil tempat. Saudara ikut kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baiklah, saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti bahwa saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana telah diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudara kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudara saksi terdakwa apakah mengetahui terkait perkara yang saudara diperiksa dalam persidangan ini? Iya yang mulia, terkait kekerasan yang disebabkan oleh pengemudi yang tiba-tiba memberhentikan mobilnya di tengah jalan. Saudara saksi tahu dari mana bahwa telah terjadinya kekerasan yang berlangsung di perempatan Beverly? Saya mengetahuinya ketika saya sedang berkendara melewati perempatan Beverly, dan di sana tiba-tiba saya melihat semua kejadian tersebut. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui kekerasan yang terjadi tersebut? Saya merasa terkejut dan panik karena terjadi pertengkaran yang cukup sengit. Baik, coba saudara jelaskan. Saat saudara melihat kekerasan yang terjadi antar korban dan kedua tersangka tersebut, apakah benar jika kedua tersangka tersebut telah melakukan kekerasan kepada pihak korban, sehingga pihak korban terluka dan tidak bisa melakukan perlawanan? Iya yang mulia, saat saya melihat kejadian tersebut, saya melihat bahwa mobil korban dengan sengaja berhenti di tengah perempatan jalan untuk menghalangi mobil dari tersangka. Saat itu juga korban keluar dari mobil dan korban terlihat ingin memulai melakukan tindak kekerasan. Baik, saudari saksi terdakwa, sekian dari saya, Bu Ketua. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti kepada majelis hakim. Baik, majelis hakim yang terhormat. Apakah benar bahwa barang ini adalah barang bukti dari kejadian kekerasan tersebut? Iya, benar yang mulia. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar pada saat itu pihak terdakwa sedang menyetir dalam keadaan mabuk? Iya, benar begitu, Pak. Saudara saksi, apakah benar kedua pihak tersangka dan korban sama-sama melakukan tindakan kekerasan? Iya, benar, Pak. Dari yang saya lihat, korban terlebih dahulu keluar dari mobil dan akhirnya mereka berdua saling melakukan tindak kekerasan. Sekian yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Saudara saksi, kapan tepatnya saudari saksi melihat kejadian kekerasan ini? Saat saya hendak membeli makanan di supermarket sekitar pukul 1 dini hari, tiba-tiba saya melihat mobil korban terhenti di tengah perempatan jalan Beverly dan menghalangi mobil dari tersangka. Baik, jadi saya ulangi lagi. Pada saat itu, saudari saksi melihat korban yang pertama kali keluar dari mobil, kemudian menghampiri mobil terdakwa, kemudian sempat terjadi argumen baru terjadi pertikaian. Iya, benar, Bu. Pada saat itu, korban keluar dari mobil dan hendak menuju ke mobil tersangka, lalu tersangka pun ikut keluar dari mobil dan disitulah mulai terjadi pertikaian. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup, Majelis Hakim.
Baik, silakan kepada Hakim anggota 1, pertanyaan untuk saudara saksi. Terima kasih Bu Ketua. Saudara saksi tersangka, apakah saudara sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga saudara terkait konsumsi alkohol oleh pihak tersangka? Iya Bu, saya sempat bertanya kepada orang sekitar, namun tidak ada yang mengetahui mengenai informasi tersebut. Baik, silakan kepada Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak, saya rasa cukup, Bu Ketua. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk saudara saksi, korban, dan terdakwa harap untuk tidak melakukan diskusi karena dapat mengacaukan kasus. Kepada saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Ya, yang dikatakan oleh saudara saksi benar yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Tidak yang mulia. Bagaimana dengan saudara terdakwa yang lain? Apakah saudara kenal dengan korban? Tidak yang mulia. Baik, kepada saudara terdakwa, apakah benar berikut ini merupakan foto dan kejadian yang terjadi? Iya benar yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan tindak kekerasan pertama kali? Iya, Pak. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara melakukan hal tersebut dengan sengaja? Sebelumnya saya tidak berencana untuk melakukan hal tersebut, tetapi karena korban yang tiba-tiba turun dari mobilnya dan terlihat seperti ingin melakukan kejahatan, maka saya mengira bahwa korban akan melakukan kejahatan terhadap kami. Dari itu, untuk melindungi diri kami, maka kami memukuli korban dengan tujuan untuk melindungi diri kami. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan tindakan seperti ini? Belum pernah, Pak. Ini kejadian pertama yang pernah saya alami. Bagaimana dengan saudara yang lain? Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan tindakan seperti ini? Begitu juga dengan saya, Pak. Ini kejadian pertama kali. Saudara coba jelaskan kronologis saat saudara sedang berada dalam kejadian tersebut. Ya, pada saat itu saya sedang mengendarai mobil untuk pulang dari klub XX bersama dengan Nico. Lalu, ketika sampai di perempatan Beverly, saya lihat dengan jelas bahwa tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti di depan saya dan menghalangi mobil kami. Lalu kami melihat pengendara mobil tersebut tiba-tiba langsung turun dari mobil. Maka dari itu kami merasa terancam dengan tindakan orang itu dan kami pun turun dari mobil. Lalu orang itu langsung mendatangi kami seperti ingin melakukan tindakan kejahatan kepada kami. Untuk melindungi diri, kami langsung mendorong orang itu dan memukulnya agar kami tidak diserang. Ya, baik, yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Kepada saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada terdakwa? Ada, Bu Hakim. Terima kasih. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujurnya? Iya, Bu, betul. Saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Itu juga dengan saya, Bu. Saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Baik, saudara terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan Anda sudah menceritakan semua kejadian perbuatan Anda dengan sejujur-jujurnya dengan lengkap? Iya, Bu, saya sudah menceritakan semua kronologi kepada petugas. Baik, sebelum Anda melakukan kekerasan tersebut, sempat terjadi saling argumen dengan korban? Iya, Bu, betul. Betul, Bu. Apa yang dikatakan sehingga Anda melakukan kekerasan tersebut? Kami terprovokasi oleh korban karena mengira bahwa korban membawa senjata tajam. Jadi, Anda terprovokasi karena mengira korban membawa senjata tajam dan Anda melakukan kekerasan untuk membela diri karena merasa terancam, betul? Iya, Bu, betul. Berarti saat saudara melakukan kekerasan itu, apa benar bahwa itu hanyalah tindakan untuk membela diri? Iya, Bu, benar. Karena korban tiba-tiba berhenti dan turun dari mobil dan terlihat ingin melakukan tindakan kekerasan. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Iya, Bu, kami mengetahui. Saudara terdakwa, apakah saudara menyesali perbuatan saudara? Ya,
kami menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Bagaimana dengan saudara terdakwa Nicholas? Apakah saudara menyesali perbuatan saudara? Saya menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut. Baik, Bu Majelis Hakim, pertanyaan dari saya cukup. Baik, kepada Hakim anggota 1, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Bu Ketua. Saudara terdakwa, bagaimana situasi jalanan saat Anda bertengkar? Kondisi jalanan saat saya bertengkar terlihat sepi karena sudah larut malam. Baik, cukup Bu Ketua. Baik, kepada Hakim anggota kedua, masih adakah yang perlu ditanyakan? Terima kasih Bu Ketua. Tadi Anda mengatakan bahwa ini hanya bentuk pertahanan diri. Apakah korban terlihat membawa senjata? Ya, korban terlihat membawa benda tajam. Karena itu saya merasa terancam. Baik, cukup Bu Ketua. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada lagi, Bu Hakim. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Ya, tuntutannya sudah siap, Yang Mulia. Baik, kepada saudara tersangka dipersilakan agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan, dan kepada jaksa penuntut umum silakan untuk membacakannya. Kejaksaan Negeri Bekasi untuk keadilan surat tuntutan. Nomor revisi perkara 321 pidana biasa 2021 Pengadilan Negeri Bekasi. Berdasarkan surat penetapan hakim, terdakwa dihadapkan dengan surat dakwaan. Ini anggap telah dibacakan tadi. Keterangan saksi anggap sudah dibacakan juga. Keterangan terdakwa tidak benar. Sesuai bukti yang ada, korban memang mendatangi mobil terdakwa, namun tidak dengan membawa benda tajam ataupun senjata. Petunjuk, ini anggap sudah dibacakan tadi. Alat bukti surat. Alat bukti surat adalah surat visum et repentum nomor 42001 VER IGDC 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Andi bin Saleh selaku pemeriksa Rumah Sakit Umum Cikarang. Dengan demikian, unsur ini menurut kami telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Korban mengalami luka berat dan kehilangan kesadaran diri. Tidak ada barang bukti bahwa korban ingin melakukan tindak kekerasan terhadap tersangka, sehingga tindakan tersebut tidak termasuk dalam pembelaan diri. Hal yang meringankan. Tersangka sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Tersangka sedang dipengaruhi oleh alkohol sehingga kehilangan kesadaran seutuhnya untuk mengendalikan tubuh dan pikiran. Dan tidak ada bukti bahwa tersangka menabrak mobil korban. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Hardianto beserta terdakwa Nicholas bersalah melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat dalam pengaruh alkohol sebagaimana diatur dan diancam pasal 351 ayat 1 KUHP dan pasal 492 ayat 1 KUHP dalam dakwaan pertama. Menyatakan terdakwa Hardianto bersalah mengemudikan kendaraan bermotor di lalu lintas umum dalam kondisi pengaruh alkohol sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ, pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ, serta pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 2009 LLAJ. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hardianto berupa pidana kurungan selama 3 tahun dan denda sebesar Rp750.000. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nicholas berupa pidana kurungan selama 2 tahun. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah dashcam dan 1 buah CCTV. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini. Baik, demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Iya, kami sudah siapkan, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Bekasi 23 Oktober 2021, nomor XXX-PIB-K dan S
SII-2021 lampiran perihal nota pembelaan atas nama Hardianto Kodanta dan Nikolas Priyatama dalam perkara pidana nomor registrasi 321 pidana biasa 2021 Pengadilan Negeri Bekasi. Dengan alamat angkatlah dibacakan. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini angkatlah dibacakan. Dengan begini saya sebagai penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Angkatlah dibacakan. Majelis Hakim terhormat, sekiranya tidak berlebihan apabila di persidangan yang terhormat ini, sebagai salah satu aparat penegak hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan via justisia ruwet kolom, kami menyampaikan sebuah adagium yang harus terjunjung bersama. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah. Surat dakwaan, angkatlah dibacakan. Tuntutan, angkatlah dibacakan. Fakta persidangan, angkatlah dibacakan. Pembahasan yuridis, Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta para hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Sebelumnya angkatlah dibacakan, maka terbukti terdapat alasan yang patut, yaitu bahwa terdakwa melakukan kekerasan untuk pelindungan diri, serta kemudian terdakwa merasa terancam dikarenakan korban mendatangi terdakwa dengan terlihat seperti ingin melakukan kejahatan di dini hari dan tempat sepi. Dengan demikian, unsur tanpa alasan yang patut ini telah tidak terbukti. Dikarenakan tidak semua unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 351 ayat 1 KUHP, pasal 351 ayat 2 KUHP, pasal 492 ayat 1 KUHP, pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pasal 183 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terbukti dan juga terpenuhi. Maka kami memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana ataupun putusan yang seringan-ringannya. Kondisi objektif terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta para hadirin pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa terlepas dari teknis normatif hukum yang telah diuraikan di atas, perlu dikiranya diuraikan kondisi objektif terdakwa yaitu 1. Pendidikan terdakwa Hardianto sampai pada S1 dan terdakwa Nikolas sampai pada S2. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. 3. Terdakwa kooperatif ketika menjalani proses hukum. 4. Terdakwa kecelakaan tersebut, posisi terdakwa adalah dihalangi dan merasa terancam. 5. Terdakwa menyesali perbuatan yang telah merugikan pihak korban. Penutup. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta para hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara akuo agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan, dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memutus sebagai berikut. 1. Membebaskan terdakwa Hardianto Kodanta dan terdakwa Nikolas Priyatama dari dakwaan kumulatif. Atau setidak-tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara akuo untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 2. Memulihkan hak-hak terdakwa Hardianto Kodanta dan terdakwa Nikolas Priyatama dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikianlah nota pembelaan ini kami sampaikan atas perkataan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo, kami tim penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Baiklah, demikian pembelaan telah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami Majelis. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan duplik. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan pada hari Rabu 6 November 2021 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana PN 12 MIPA 1 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 321 Persidangan Biasa 2021 Pengadilan Negeri Bekasi atas nama terdakwa Hardianto Kodanta dan Nikolas Raya Nathaniel Priyatama setia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan.
Kepada saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan pada sidang hari ini? Sudah siap, Yang Mulia. Sudah siap, Yang Mulia. Baik. Yang mengadili menyatakan bahwa terdakwa Hardianto Kodanta dan Nicholas Ray Nathaniel Priyatama telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan di bawah pengaruh minuman beralkohol, sebagaimana yang telah disampaikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hardianto Kodanta dan Nicholas Ray Nathaniel Priyatama. Oleh karena itu, dengan pidana ketentuan yang mengatur tentang gangguan yang diakibatkan oleh orang yang mabuk yang diatur dalam pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, di mana dalam pasal 492, barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati, dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari atau pidana paling banyak Rp375. Serta terdakwa juga dijatuhkan pidana pasal 351 KUHP, di mana penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Kemudian jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat pada korban yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Juga untuk saudara terdakwa Hardianto Kodanta, kiranya terdakwa juga dijatuhkan pidana pasal 106 ayat 1 Undang-Undang 22 2009 LLAJ mengenai setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, serta pidana untuk pasal 283 Undang-Undang 22 2009 jika pengendara mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak sebanyak Rp750.000. Terakhir, untuk pidana pasal 311 Undang-Undang 22 2009, di mana setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3 juta. Baik, demikian putusan diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibicarakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan keputusan ini? Saya mengerti, Yang Mulia. Saya mengerti, Yang Mulia. Kepada saudara penasihat hukum siap dibantu apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan kasus kekerasan dengan nomor 321 Peradilan Biasa 2021 Pengadilan Negeri Bekasi atas nama terdakwa Hardianto Kodanta dan Nicholas Ray Nathaniel Priyatama dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Dengan ini, sidang pidana dengan nomor 321 Pidana Biasa 2021 Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 Oktober 2021 terselesaikan.